Selamat datang kembali dalam penelusuran mendalam kita. Hari ini kita akan menyelami spektrum fungsi memori yang cukup ekstrim. Betul, dari yang rasanya ingetannya kurang banget, sampai yang, wah kayaknya inget semua hal. Ya, kita bakal bahas bagian 3 dari buku Why We Forget and How to Remember Better oleh Boutsen dan Kensinger. Fokusnya pas banget ketika memori terlalu sedikit atau terlalu banyak. Sebuah eksplorasi tentang batas-batas memori kita ya. Tepat. Jadi, apa sih yang terjadi kalau memori kita gagal? Entah karena usia, penyakit, atau mungkin trauma. Terus, di sisi lain, gimana dengan orang yang ingatannya super itu? Dan, yang paling penting, gimana ini nyambungnya ke kita semua? Ke pengalaman memori Anda sehari-hari. Pertanyaan bagus. Mungkin banyak yang bertanya-tanya juga ya, ini lupa biasa karena umur atau udah sesuatu yang lain ya? Nah, itu dia. Oke, mari kita langsung bedah aja ya. Kita mulai dari yang kayaknya paling banyak dirasain orang. Lupa karena makin tua. Wajar nggak sih kalau kita jadi lebih pelupa soal nama atau lupa naruh kunci gitu? Oh, itu wajar banget. Penting nih dipahami, biar nggak cemas berlebihan. Jadi, seiring usia, otak kita memang perlu kerja sedikit lebih keras lah buat encoding, masukin info baru, sama retrieval, ngambil lagi info lama. Makanya kadang suka lebih lama gitu ya mikirnya. Iya, persis. Makanya butuh usaha lebih. Terus kita juga jadi lebih gampang kena false memories, ingatan palsu, sama fenomena di ujung lidah. Tahu tapi nggak bisa nyebutin namanya, itu juga makin sering. Haha, sering banget itu. Nah, tapi ada yang menarik. Sesuai hukum Ribot, ingatan lama kita, remote memories, itu biasanya lebih kuat dibanding ingatan baru, recent memories. Ini ada kaitannya sama fungsi lobus frontal yang sedikit menurun. Oke, jadi sedikit menurun itu ya normal lah ya. Tapi, nah ini nih, kapan kita mesti mulai khawatir? Apa bedanya lupa biasa ini sama katakanlah Alzheimer? Nah, ini pembedaan krusial. Ada tingkatannya. Ada demensia, itu kalau gangguan kognitifnya udah parah banget, sampai ganggu aktivitas harian. Terus ada mild cognitive impairment, atau MCI. MCI itu gimana? MCI itu masalah kognitifnya udah kelihatan bisa dites, tapi belum sampai ganggu fungsi harian banget. Terus ada lagi subjective cognitive decline, SCD. Orangnya ngerasa memorinya turun, tapi dites masih normal, fungsi harian juga oke. Oke. Terus Alzheimer tadi, ciri khasnya apa? Ciri khas utama Alzheimer itu pelupaan cepat. Ini beda sama sekedar butuh usaha lebih. Di Alzheimer, informasi baru itu hilangnya cepet banget. Dikasih petunjuk atau diingetin lagi pun tetap aja lupa. Wah, separah itu ya? Iya, karena ada kerusakan di hipokampus dan area sekitarnya. Makanya gejalanya kayak sering banget kehilangan barang, nanya atau cerita hal yang sama berulang-ulang dalam waktu dekat, nyasar di tempat yang udah dikenal, lupa hari atau tanggal. Ingatan lamanya mungkin masih ada, tapi sering jadi kayak fakta aja, nggak ada rasa personalnya lagi. Paham. Selain Alzheimer, ada lagi. Ada juga vascular cognitive impairment, gangguan kognitif vaskular. Ini bukan karena penumpukan protein kayak Alzheimer, tapi karena masalah aliran darah ke otak, misalnya stroke kecil. Gejalanya bisa mirip penuaan normal tapi lebih parah di fungsi lobus frontal. Jadi susah fokus, butuh usaha ekstra buat ingat, sering muncul ingatan palsu. Oke, jadi bedain lupa cepat yang nggak mempan petunjuk di Alzheimer sama butuh usaha lebih di penuaan normal atau VCI itu. Penting banget ya. Biar kita nggak salah kaprah dan tahu kapan harus periksa. Betul sekali. Oke, jadi udah jelas ya soal penuaan, Alzheimer, VCI. Tapi buku ini juga bilang kan, banyak penyebab lain masalah memori. Nggak melulu soal usia atau penyakit degeneratif gitu. Tepat. Jangan buru-buru mikir yang paling parah. Sumber kita ini ngasih beberapa kategori lain. Coba kita lihat ya. Pertama, faktor fisik dan medis. Yang paling umum tapi sering kelewat itu efek samping obat. Oh iya, obat apa aja tuh? Banyak loh, obat resep, obat bebas. Makanya kalau tiba-tiba ada perubahan memori, coba deh cek lagi obat-obatan yang lagi diminum. Kabar baiknya, ini seringkali bisa balik normal kalau obatnya diatur ulang. Wah, penting ini infonya. Iya. Terus ada juga fenomena brain fog habis infeksi kayak COVID. Mekanismenya macam-macam. Bisa peradangan, masalah pembuluh darah kecil di otak.
Cedera kepala juga, dari gegar otak ringan sampai TBI yang berat. Itu bisa banget ganggu memori. Tergantung lukanya di mana. Oke. Itu faktor fisik ya? Terus apa lagi? Kedua, kondisi neurologis tertentu. Kayak stroke, itu bisa bikin memori hilang mendadak. Jenis gangguannya tergantung bagian otak mana yang kena. Epilepsi juga, kalau kejangnya lama, bisa ngerusak hipokampus. Ada juga TGA, Transient Global Amnesia. TGA. Apa tuh? Itu kondisi aneh. Tiba-tiba amnesia total, tapi cuma sebentar, beberapa jam aja. Biasanya balik normal lagi. Seringnya ada kaitan sama migrain. Waduh, serem juga ya tiba-tiba gitu. Iya, tapi biasanya nggak bahaya. Nah, ketiga, faktor psikologis. Jangan diremehin ini. Stres berat, cemas berlebihan, itu ganggu banget working memory. Susah fokus kan kalau pikiran kemana-mana? Hormon stres kayak kortisol juga bisa ganggu pas kita mau ngingat sesuatu. Bener juga sih. Kalau lagi stres, rasanya susah mikir. Nah, itu dia. Depresi juga sering bikin susah konsen, plus bikin kita cenderung ingat yang negatif-negatif aja. Terus kalau ada trauma psikologis berat, bisa sampai amnesia disosiatif. Lupa ingatan tertentu, biasanya soal diri sendiri, tapi otaknya nggak rusak secara fisik. Kayak mekanisme pertahanan diri gitu. Wow, ternyata luas banget ya penyebabnya. Jadi nggak selalu otak kita yang aus. Bisa jadi karena obat, stres, atau kondisi lain yang mungkin bisa ditangani. Jadi, emang nggak boleh diagnosis sendiri ya? Tepat sekali. Kalau khawatir, ya periksa ke ahlinya. Nah, ngomongin trauma, buku ini kan bahas PTSD juga ya. Katanya memori bisa kayak bekas luka gitu. Gimana sih PTSD ini secara spesifik ganggu cara kita mengingat? Iya, PTSD itu hubungannya erat banget sama gangguan memori. Ciri khasnya itu memori intrusif. Ini bukan sekedar ingat kejadian buruk, tapi kayak ngalamin lagi kejadian itu. Tiba-tiba muncul, nggak bisa dikontrol, detailnya jelas banget. Gambar, suara, bau, rasanya kayak kejadian lagi saat itu juga. Kebayang sih, pasti berat banget ya. Banget. Emosinya juga sama kuatnya kayak pas kejadian. Ada studi menarik tuh soal penumpang pesawat Air Transat. Ternyata orang yang kena PTSD itu bukan berarti ingatannya lebih nggak akurat soal kejadian intinya. Tapi kontrolnya yang beda. Kontrolnya gimana maksudnya? Jadi, pas diminta cerita ulang, mereka cenderung ngasih cerita yang kepotong-potong, banyak ngulang, banyak komentar nggak relevan. Kayak memorinya tuh nggak bisa dibendung, meluap aja gitu. Oh, jadi bukan soal akurasinya, tapi lebih ke cara ngakses dan ngaturnya ya? Iya, bisa dibilang gitu. Terus sering juga ada fragmentasi memori. Ingatan pas momen paling parahnya itu bisa jadi nggak utuh. Ini juga nyambung ke gangguan tidur. Mimpi buruk yang jelas banget dan berulang. Kan normalnya tidur itu bantu jinakin emosi di memori. Nah, di PTSD ini prosesnya kayak gagal. Pantesan ya. Jadi mekanisme buat ngelupain atau neken ingatan buruk itu juga nggak jalan. Kelihatannya begitu. Ingatan traumatisnya jadi susah banget disingkirkan, muncul terus. Aduh, rasanya kayak memorinya itu nyangkut dan muter terus dengan rasa sakit yang sama ya. Bener-bener kelihatan gimana pengalaman ekstrim bisa ngubah cara kerja memori kita secara fundamental. Memang begitu dampaknya. Oke deh, kita udah lihat sisi memori yang kurang atau bermasalah. Sekarang kita pindah ke ujung lain spektrum nih. Yang bikin penasaran banyak orang. Orang yang kayaknya ingat semua hal. Pertanyaan klasik, memori fotografik itu beneran ada nggak sih? Pertanyaan bagus. Jawabannya, mitos sih kalau memori fotografi yang kayak kamera itu nggak ada bukti ilmiahnya. Yang ada, dan kadang disangka memori fotografi, itu namanya memori eidetik. Memori eidetik. Iya, kemampuan langka, banyakan pada anak-anak, buat ngelihat semacam bayangan visual setelah lihat sesuatu, detailnya lumayan, tapi cuma bertahan beberapa detik atau menit. Terus ya, pudar. Jadi bukan rekaman permanen. Oh gitu, oke. Jadi nggak ada kamera di kepala kita ya. Tapi gimana dong sama orang kayak Jill Price atau aktris Marilu Henner? Katanya mereka bisa ingat detail kejadian pribadi hampir tiap hari dalam hidup mereka. Itu apa namanya? Nah itu dia yang sekarang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. Orang dengan HSAM ini, wah kemampuannya luar biasa. Mereka bisa ingat tanggal tertentu di masa lalu, itu hari apa, cuacanya gimana, ngapain aja, berita heboh hari itu apa, dan ngingetnya itu gampang banget otomatis.
otomatis maksudnya nggak pakai usaha gitu. Iya, itu yang bikin unik. Beda sama atlet memori yang pakai teknik atau latihan khusus. HSM ini rasanya kayak, yaudah inget aja. Makanya peneliti bilang ini kayaknya beda secara kualitatif, bukan cuma kuantitas, bukan sekedar orang yang memorinya bagus banget. Menarik banget. Terus apa otak mereka beda secara fisik? Sejauh ini perbedaannya cenderung subtil, nggak ada beda anatomi yang jelas banget gitu. Beberapa studi pakai pencitraan otak nunjukin mungkin ada beda di ukuran atau koneksi jalur saraf antara lobus frontal dan temporal. Misalnya gyrus parahipokampusnya sedikit lebih besar atau jalur penghubungnya lebih kuat. Tapi ini masih diteliti terus. Oke. Terus bedanya sama Callender-Salvans apa? Yang suka dihubungkan sama autisma itu? Nah, itu beda lagi. Callender-Savans itu jago banget ngitung kalender secara mental. Misalnya ditanya tanggal sekian di masa depan atau lalu itu hari apa, mereka bisa jawab cepat. Ini lebih ke keterampilan, gabungan antara memori fakta kalender sama kalkulasi pola. Nggak harus punya ingatan autobiografi super detail kayak HSAM. Oh, oke. Jadi HSM ini unik, kayaknya bawaan, belum sepenuhnya dimengerti. Tapi ada nggak sih pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka buat ningkatin memori kita? Justru ini yang menarik. Sarannya Marilu Henner, salah satu orang HSAM yang cukup dikenal, itu sebenarnya ya prinsip memori efektif biasa aja yang juga dibahas di buku ini. Dia bilang penting buat hubungin informasi secara personal, bikin jadi hidup, bermakna buat diri sendiri. Terus, libatin sebanyak mungkin indera pas ngalamin sesuatu. Jadi balik lagi ke dasar-dasar penguatan memori ya. Betul. Ini kayak negesin lagi, kalaupun kita nggak bisa punya memori otomatis kayak mereka, prinsip dasar kayak usaha, bikin asosiasi, ngatur informasi, itu tetap kunci buat memori kita sehari-hari. Kemampuan luar biasa mereka malah ngingetin kita lagi soal fundamental memori. Oke. Mari kita coba rangkum ya dari penelusuran kita soal spektrum memori ini. Tadi kita udah lihat pentingnya bedain lupa biasa karena umur sama tanda bahaya kayak lupa cepat di Alzheimer. Terus masalah memori itu penyebabnya macam-macam banget, gak cuma penyakit, tapi bisa obat, stres. Iya, betul. Dan trauma, seperti pada PTSD, itu bisa ngubah drastis kontrol kita atas ingatan. Nah, iya. Terus di sisi lain, memori fotografi itu mitos, tapi ada HSAM yang ingatannya luar biasa, yang sekaligus ngingetin kita soal prinsip dasar nguatin memori. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Mungkin ada satu pertanyaan buat direnungkan nih setelah kita lihat dua sisi ekstrim ini. Kita kan tahu ya, lupa itu juga penting, adaptif. Nah pertanyaannya, apa Anda benar-benar pengen punya memori super kayak HSAM? Ingat hampir semua detail, enak nggak enak dari hidup Anda. Iya juga ya. Dan gimana pemahaman soal berbagai variasi memori ini, dari yang kurang sampai yang lebih, ngubah cara Anda mandang atau mungkin menerima keunikan cara kerja memori Anda sendiri? Wah, pertanyaan yang dalam tuh buat jadi bahan pemikiran. Terima kasih banyak sudah menemani kami dalam penelusuran mendalam kali ini yang merujuk pada bagian 3 buku Why We Forget and How to Remember Better. Semoga obrolan kita ini ngasih perspektif baru ya soal rumit dan beragamnya memori manusia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.